Halo semuanya, kembali lagi ya. Ini adalah video ketiga kalau nggak salah untuk ujian mandiri dari Universitas Diponegoro tahun 2017 kode 521 dan 524. Ternyata kedua kode ini memiliki soal yang sama. Langsung aja, langsung nomor 91. Unsur logam seperti PT dijumpai di alam bersamaan dengan unsur lain. Bersamaan, artinya dia tidak bersenyawaan ya dengan unsur lain. Ini jawabannya benar. Dalam penambangan platina, jika kita ingin menambang atau memperoleh platina, dia akan bersamaan dengan logam lain. Misalkan ada Ni, ada Cu, ada Au. Au ini adalah emas ya. Jadi enak banget misalkan kalau lagi nambang, kita bisa memperoleh 4 logam sekaligus. Lalu, platina mudah membentuk garam dalam batuan pengisi kulit bumi. Ini salah. Karena platina kebanyakan diperoleh dalam bentuk murninya, meskipun dia bercampur, bersamaan ya, bukan bersenyawa. Sehingga pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Berarti apa nih? Pilihan jawabannya adalah yang C. Yang nomor 92, elektrolisis dari Sn2+ dengan menggunakan anoda dan katoda platina, maka dalam prosesnya Sn2+ akan mengendap di anoda. Yang ini sepertinya benar gitu ya, karena kita punya platina sehingga yang bereaksi adalah Sn2+. Ini platina itu adalah inert, dia tidak bereaksi ya. Tetapi ternyata Sn2+ itu tidak terjadi di anoda. Karena Sn2+ adalah kation ya, maka reaksinya terjadi di katoda, yaitu Sn2+ berubah menjadi Sn. Oh ya, ini plus 2 elektron. Berarti ini salah karena ada di kata anoda. Lalu, anoda akan larut selama proses elektrolisis. Udah disebutkan ya tadi kalau platina itu inert, jadi tidak bereaksi sehingga anoda itu tidak akan larut, sehingga ini juga salah. Maka pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua salah, maka pilihan jawabannya adalah yang E. Nomor 93, katalis berguna untuk mempercepat proses reaksi. Ini benar. Katalis menurunkan energi melalui jalur reaksi alternatif. Nah, ini juga benar. Oke ya, ini saling berhubungan, maka pilihan jawabannya adalah yang A. Nomor 94, cepet banget nih. Nomor 94, jika entalpi pembentukan asetilen dari grafit berharga positif, maka asetilen terbentuk melimpah pada suhu yang diturunkan. Ini berarti delta HF ya, untuk C2H2 itu adalah positif, artinya ini adalah endoterm. Lalu ketika suhu diturunkan, ini saya tulis ya, ketika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke kiri sehingga kata terbentuk melimpah di sini adalah salah. Ini berarti salah. Lalu entalpi bentukan asetilen berlangsung spontan. Ini juga salah. Karena kecenderungan spontan itu terjadi untuk delta H yang sifatnya negatif. Ini nanti hubungannya dengan delta G ya. Ini adalah delta Gibbs atau energi bebas. Ini berarti pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua juga salah. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 95. Komponen aktif dalam tablet vitamin C dapat dititrasi dengan larutan standar NaOH. Ini benar. Lalu NaOH merupakan basa kuat yang selalu bereaksi stoikiometri dengan semua obat. Nah, kata semua ini salah. Mengapa? Karena ada obat yang sifatnya basa. Kalau basa ketemu basa nanti nggak jadi reaksi ya, itu hanya akan berubah menjadi campuran. Contoh obat yang bersifat basa itu seperti antasida, itu adalah obat sakit perut atau obat sakit mah ya. Sehingga jawaban yang pernyataan kedua ini salah. Pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua salah, maka pilihan jawabannya adalah yang C. Nomor 96, partikulat Pb atau timbal sebagai polutan udara dapat berasal dari, nah kalau yang ini, penguapan limbah ini salah ya. Lalu pemanfaatan fosil atau fuel
Ini benar, fuel itu adalah bahan bakar minyak. Terus pembakaran daun-daun kering, ini salah. Lalu buangan mesin kendaraan, ini benar. Mengapa? Karena PB itu ada di dalam bensin dalam bentuk tetraetilit ya. Ini adalah zat yang digunakan untuk menaikkan bilangan oktan. Maka jawabannya ini pilihannya 2 dan 4 benar. Pilihan jawaban yang harus kita pilih adalah yang C. Nomor 97, unsur M. Konfigurasinya seperti ini. Dengan unsur A, konfigurasi seperti ini dapat berikatan membentuk. Kalau yang ini untuk M, elektron valensinya 1 ya, ada 3s1 di sini sehingga dia akan cenderung untuk melepas 1 elektron menjadi M plus elektron. Lalu untuk yang unsur A berarti elektron valensi adalah 3s2, 3p5 sehingga elektron valensinya adalah 7. Untuk A dia akan suka untuk menangkap elektron berubah menjadi amin. Ini udah kelihatan ya, ini adalah golongan 1A, ini adalah golongan logam. Bertemu dengan golongan 7A, ini adalah non-logam. Ketika dua jenis unsur ini bertemu, logam bertemu dengan non-logam, dia akan membentuk senyawa ion M+ bertemu amin. Ini berubah menjadi Ma. Berarti ini adalah ikatan ion. Dan senyawanya adalah yang keempat. Ini maksudnya adalah M berupa kation, A adalah anion. Sehingga ketika berikatan, dia akan membentuk ikatan ion ya. Sehingga 2 dan 4 pilihannya adalah yang C. Nomor 98, pada larutan standar oksalat 0,1 m. Ini molar ya. Kita lihat pernyataan yang benar yang mana. Dalam kondisi asam setara dengan 0,1 normal permanganat dengan volume yang sama. Ini berarti untuk asam oksalat ya, karena pada kondisi asam H2C2O4 0,1 m. Karena dia memiliki 2 buah atom H, artinya 0,1 dikali 2 alias 0,2 normal. Ini berarti 0,2 normal, 0,1 normal. Ini pernyataan yang pertama adalah salah. Lalu, reduksi ion oksalat dalam suasana asam menghasilkan CO3 2-. Nah, kalau yang ini reaksinya C2O4 2-. Dia akan berubah menjadi 2CO2 plus 2 elektron. Ini membentuk karbon dioksida, bukan ion karbonat ya. Ini berarti pernyataan yang kedua adalah salah. Dalam kondisi basa setara dengan 0,1 normal, berarti kita nggak pakai yang H2C2O4 ya. Kita menggunakan, nah ini saya ambil dari reaksi atau video sebelumnya. C2O4 2- berubah menjadi CO2 melibatkan 2 elektron. Artinya dalam kondisi basa dia juga setara dengan 0,1 dikali 2 alias 0,2 normal. Sehingga pernyataan yang ketiga juga salah. Yang keempat, reduksi oksalat melibatkan transfer 2 elektron. Oke ya, yang ini baik dalam kondisi asam maupun dalam kondisi basa yang tadi itu selalu melibatkan 2 elektron. Berarti pernyataan yang benar hanya nomor 4 alias pilihan jawabannya adalah yang D. Nomor 99, energi ikat antara OO pada H2O2 adalah sekian. Dan dekomposisi H2O2 menjadi H2O menghasilkan energi sekian. Maka jika energi ikat HO sebesar 463 kJ per mol, berikut pernyataan yang benar adalah, ini berarti, saya tulis dulu ya, untuk dekomposisi H2O2, berarti ini H2O2 berubah menjadi H2O plus O2. Oke, ini hidrogennya oke, oksigennya yang ini tinggal separuh. Delta H-nya adalah 103 kJ per mol. Berarti ini nanti jadinya delta H reaksi ya.
Oke, pernyataan yang pertama, reaksi dekomposisi H2O2 adalah eksotermis. Nah, kita lihat ya, hati-hati delta HR-nya ini masih saya tuliskan 103 kJ per mol. Nah, kalau kita kembali ke kalimatnya, dekomposisi H2O2 menjadi H2O dan O2 menghasilkan energi, artinya ini bersifat eksoterm, sehingga ini harusnya adalah min 103 atau eksotermis. Pernyataan yang pertama adalah benar. Lalu entalpi dekomposisi H2O2 adalah plus 103. Nah, ini barusan kita bahas ya, berarti pernyataan yang kedua salah, harusnya adalah negatif. Lalu energi ikat untuk O, ini adalah ikatan rangkap ya, 498 kJ. Artinya berarti kita harus menentukan delta H reaksi berdasarkan energi ikat, berarti energi ikatan dari reaktan dikurangi energi ikatan untuk produk. Agar lebih jelas, di sini saya berikan gambar untuk H2O2 bentuknya seperti ini. Dia berubah menjadi H2O plus setengah dari O2. Nah, ini adalah yang rangkap. Ini yang akan kita cari. Berarti, yang pertama kita memiliki dua ikatan OH ya. Dua ikatan OH, mana energi untuk OH? Berarti yang ini 463 ada dua buah. Berarti 2 dikali 463 ditambah satu buah ikatan O dengan O. Berarti ini ya 146. Dikurangi untuk produk kita memiliki 2 buah HO. Ini berarti 2 dikali 463. Terus ditambah dengan setengah untuk OO. Nah, ini yang kita cari. Hati-hati, ini 2 kali 463, 2 kali 463 ini bisa langsung aja kita coret. Terus delta H reaksinya ini adalah min 103. Berarti min 103, 146 saya pindah, berarti ini min 146 sama dengan min setengah untuk energi ikatan antara O dengan O. Min 103, min 146 berarti ini berapa ya? Ini berarti 9 ya, ini 4, 249. Ini negatif, masih saya tulis negatif dulu, setengah OO. Nah, di sini saya ganti agar ini menjadi positif. Berarti energi ikatan untuk O ini adalah, ini saya kasih anak panah aja ya biar nggak bingung. 249 dikali 2, 249 dikali 2 sama dengan 498. Berarti ini adalah benar. Dari sini sebenarnya udah kelihatan ya, nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, berarti nomor 4 pasti salah. Kita lihat, jika reaksi itu dinaikkan suhunya, dekomposisi semakin cepat dan energi semakin besar. Nah, ini kan reaksinya ekso ya. Jika suhunya dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah endo. Ke arah endo berarti arahnya ke kiri. Berarti dia bukan semakin cepat tetapi semakin lambat, alias reaksinya kembali gitu. Maka pernyataan yang keempat adalah salah. Nomor 1 benar, nomor 3 benar. Maka pilihan jawabannya adalah yang B. Lanjut ya, yang nomor terakhir. Hasil percobaan laju reaksi dari reaksi berikut. Dari P plus Q berubah menjadi produk. Ini adalah tabelnya ya. Dari data tersebut, pernyataan yang benar adalah untuk orde dari P. Untuk orde yang P berarti Q atau konsentrasi dari Q harus sama. Berarti saya menggunakan yang ini ya. Kelihatan nggak? 0,2 dan 0,2 ini sama. Ini saya anggap nggak ada. Berarti saya punya 0,5 per 1. Ini pangkat K itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 per 1 kali 10 pangkat min 2. Ini nilainya adalah sama, saya coret adalah 1. 0,5 per 1, ini sama dengan setengah pangkat K sama dengan 1. Berarti nilai K sama dengan 0. Berarti orde reaksi terhadap P ini salah. Lalu selanjutnya orde untuk Q berarti nilai atau konsentrasi dari P harus sama ya. Yang ini saya menggunakan yang ini ya.
0,5 ini saya anggap nggak ada. Berarti saya punya 0,2 dibagi 0,4. Ini pangkat L sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Ini saya coret. Sisanya 2/4 itu sama dengan setengah pangkat L itu sama dengan 1/4. Berarti L sama dengan 2. Berarti order reaksi terhadap Q sama dengan 0 ini juga salah. Maka, apakah rumus laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi P kuadrat? Nah, kita tulis ya, untuk V sama dengan, karena untuk P ini ordernya 0, berarti nggak perlu kita tulis. Yang kita tulis adalah yang Q, karena ordernya 2. Berarti, ini ada K, konsentrasi Q kuadrat. Nah, K yang ini salah juga. Lanjut, yang keempat, apakah tetapan laju reaksinya K sama dengan 0,25? Nah, kalau yang ini saya menggunakan data yang pertama ya. Saya tuliskan dulu V sama dengan K, konsentrasi Q kuadrat. Berarti saya pakai data yang pertama. V-nya adalah 10 pangkat min 2. Ini nilai K yang ditanyakan. Untuk nilai Q, ini adalah 0,2 kuadrat. Berarti untuk K, 10 pangkat min 2 dibagi 0,2 kuadrat. Hasilnya adalah 0,04. Ini saya tuliskan 4 dikali 10 pangkat min 2. Bisa ya? Ini kita coret. Hasilnya adalah 1/4 atau 0,25. Nah, ketemu kan? Berarti jawaban yang benar hanyalah nomor 4. Pilihan yang harus kita pilih adalah yang D. Oke ya, sampai di sini dulu pembahasannya. Kita bisa lanjut di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.